Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam agenda diseminasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 3 Padang. Selawat berserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan kita Nabi Muhammad SAW dengan antara kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir bersama-sama dalam kegiatan kita pada hari ini. Yang terhormat calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Farisa Engrini SSI, selamat sore Ibu. Dan yang teristimewa pada Bapak Ibu hadirin sekalian. Demi hikmatnya acara kita pada sore kali ini, marilah kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 9 yang kali ini akan dibawakan oleh Ibu Farisa Engrini SSI. Kepadanya disilakan. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan pada sore hari ini. Walaupun begitu Bapak Ibu tetap semangat, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sore ini adalah kesempatan saya untuk menyampaikan penerapan budaya positif di SMA Negeri 3 Padang, di sekolah yang kita cintai ini. Ini adalah merupakan salah satu kelengkapan tugas yang akan saya aplikasikan nanti kepada aksi nyata sekaligus di dalam PMM kita. Jadi Bapak dan Ibu, saya mengawali nanti tolong kontribusinya yang positif. Mari kita sama-sama membangun dan menciptakan budaya positif. Semoga apa materi yang saya sampaikan hari ini Bapak dan Ibu menjadi bermanfaat untuk kita dan menjadi ladang amal ibadah hendaknya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya marilah kita mulai acara kita ini dengan sebelum saya menyampaikan materi dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, berhubung sudah sore, kita sedikit ya Bapak Ibu, saya berikan sedikit permainan ringan untuk kita bersama supaya kita semangat ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kita adakan sekarang istilahnya adalah tapuak santiang ya, dan ini boleh Bapak Ibu terapkan nanti di dalam kelas. Caranya Bapak Ibu, saya ajarkan sekali. Tapuak santiang, kita cobakan bersama ya. Tapuak santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu, santiang. Tolong dikeluarkan suaranya biar lebih bersemangat. Kita coba ya. Kita coba ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tapuak santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu, santiang. Kita ulang sekali lagi. Baik Bapak dan Ibu, kita ulang sekali lagi untuk menambah semangat kita. Ayo Bapak Ibu, tapuak santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu, santiang. Luar biasa Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita mulai bagaimana penerapan budaya positif ini di sekolah SMA Negeri 3 Padang. Next. Baik Bapak Ibu, tujuan dari materi kita ini adalah menumbuhkan karakter murid guru dan visi misi sekolah melalui budaya positif. Kemudian, pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu tadi menjawab setuju atau tidak setuju? Dijawab ya Bapak Ibu ya. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Ada yang menjawab tidak setuju? Ya. Ya silakan Bu Yosel. Terima kasih atas kesempatannya. Tidak setuju karena tidak selamanya hukuman itu bisa
mendisiplinkan siswa. Bisa yang pertama dengan cara nasihat dulu. Yang kedua kita lihat kan kebiasaan. Untuk disiplin itu sebetulnya kebiasaan. Kalau mereka terbiasa di rumah berantakan seperti itu, tugas kita lah guru di sekolah untuk merubah disiplin mereka, cara mereka. Nah, kita lihatkan contoh dulu, itu caranya. Yang terakhir kalau sudah tidak bisa betul berarti barulah hukuman. Sekian, terima kasih. Ya, luar biasa ya jawaban dari Bu Yosel. Kemudian tadi ada lagi yang menuju tadi Rice High, tadi juga Bu Ayu ya. Bu Ayu bagaimana tadi? Yuk silakan Bu Ayu. Menurut saya hukuman itu kurang efektif pada pembelajaran kurikulum merdeka sekarang. Yang ada namanya sekarang bukan hukuman tetapi adalah konsekuensi. Terima kasih. Ya, terima kasih jawaban yang luar biasa karena kontra tadi ya, bahwa ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tadi ada yang setuju, menjawabnya setuju. Bapak Engki, apa alasannya kenapa setuju? Silakan. Oke, terima kasih Bu Rini. Saya memilih setuju karena beberapa karakter anak itu memang perlu mendapatkan hukuman terdahulu, dihukum dulu baru mereka mengerti kalau itu salah gitu. Nah, tergantung nanti mungkin jenis hukumannya seperti apa, sesuai dengan kesalahan yang mereka buat. Baik Bapak dan Ibu, jadi masing-masing kita punya alasan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Semua jawaban ini kita simpan dulu ya Bapak Ibu, karena nanti penjabarannya akan bisa dijawab dengan sendirinya. Ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman, sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Ada yang setuju? Berapa orang yang setuju? Silakan tunjuk tangan Bapak Ibu yang setuju. Yang tidak setuju Bapak Ibu, tolong diangkat tangannya. Yang tidak setuju jawabannya? Setuju. Kemudian ada 2 orang ya yang setuju, selebihnya tidak setuju. Kita simpan ya Bapak Ibu jawabannya. Yang ketiga adalah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Ya, secara umum banyak guru-guru kita menjawab setuju. Baik, next. Baik Bapak Ibu, kita lihat budaya positif. Di mana budaya positif itu merupakan perwujudan dan nilai-nilai, keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu, yang profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, Bapak Ibu, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Itu dia. Baik Bapak Ibu, budaya positif kita awali dengan perubahan paradigma dengan teori kontrol. Nah, Bapak Ibu kita lihat perubahan paradigma budaya positif. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri untuk mewujudkan budaya positif. Artinya, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Budaya positif. Pertama kita lihat disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan, restitusi. Ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi. Next. Nah, sekarang disiplin positif sebenarnya disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu ya Bapak Ibu ya yang tadi ya.
seharusnya disiplin positif menumbuhkan kesadaran dalam perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal tanpa ancaman dan hukuman. Itu dia Bapak dan Ibu. Ya, nah kira-kira terjawab tadi Bapak dan Ibu. Untuk pertanyaan nomor 1, apakah disiplin itu merupakan untuk apa itu namanya memberikan hukuman untuk menegakkan disiplin? Kalau untuk saat sekarang budaya positif Bapak Ibu, kalau kita lihat penjabarannya, tidak ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Dia menyuruh kita menumbuhkan kesadaran. Ya Bapak Ibu, next. Apa nilai-nilai kebajikannya? Kita sudah mengenal tadi bahwa profil pelajar Pancasila, yaitu bernala, ada beriman yang sudah dibacakan tadi ya. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, lanjut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita ya Bapak Ibu, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Ya. Next. Oke. Teori motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen tahun 2004, ada motivasi itu ya Bapak Ibu terbagi dua, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Kita lihat satu persatu. Motivasi eksternal. Apa itu motivasi eksternal itu? Itu adalah yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, apakah yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Sehingga dia memunculkan itu terhadap dirinya sendiri Bapak Ibu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, kira-kira dia bertanya dalam dirinya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kira-kira seperti itu. Harus bisa kita memunculkan bagaimana kalimat-kalimat itu muncul terhadap dirinya. Kira-kira itulah budaya positif yang akan kita kembangkan. Next. Kemudian motivasi internal. Untuk menghargai diri sendiri menjadi insan harapan kita, saya akan menjadi orang seperti apa? Seperti apa yang bisa saya lakukan? Dia harus benar-benar bisa berpikir terhadap dirinya. Saya datang ke sekolah ini mau jadi apa? Saya datang ke sekolah ini mau menjadi apa? Dan saya harus bersikap seperti apa? Prestasi apa yang harus saya torehkan? Saya seorang siswa, apa prestasi yang akan saya capai? Harus dia berpikir seperti itu yang akan kita ciptakan untuk anak-anak didik kita. Sehingga dia punya pola pemikiran-pemikiran sesuai dengan minat dan bakatnya. Baik. Kemudian Bapak Ibu, motivasi gagal itu yang mana? Ada dua ya Bapak Ibu. Yang pertama berupa hukuman. Yang kedua Bapak Ibu, itu adalah penghargaan. Sama dengan yang tadi, memberikan reward untuk siswa-siswa yang misalnya dia mampu menjawab pertanyaan kita berikan dia berupa coklat, kan seperti itu. Ternyata Bapak Ibu, itu bukanlah hal yang baik Bapak Ibu. Ya, termasuk di sini adalah motivasi gagal. Yang harus kita capai apa Bapak Ibu? Adalah motivasi sukses. Bagaimana itu? Yaitu menciptakan konsekuensi dan restitusi. Itu lagi Bapak Ibu yang harus kita laksanakan. Yang pertama, jangan memberikan hukuman. Yang kedua, tidak memberikan penghargaan. Yang harus kita lakukan adalah membuat konsekuensi dan menjalankan restitusi. Baik. Nah, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kita lihat Bapak Ibu. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Yang kedua Bapak Ibu, membuat anak sakit baik secara fisik maupun hati. Benar kan Bapak Ibu? Ya, untuk jangka waktu yang lama. Sampai kapanpun Bapak Ibu, kata-kata kita ini Bapak Ibu kalau menyakitkan buat siswa kita, suatu saat nanti seumur hidupnya akan teringat Bapak Ibu. Nggak akan pernah pudar itu dalam pola dan otaknya Bapak Ibu. Terkenang selalu.
kepedihan yang dia rasakan di sekolah tempat dia berada. Nah, yang harus kita lakukan bagaimana membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, sehingga dia tidak mempunyai dendam, tidak ada dusta di antara kita. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, anak menjadi benci terhadap kedisiplinan. Yang harus kita ciptakan adalah bagaimana anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman, paksaan. Kita tidak melakukan paksaan lagi Bapak Ibu, tetapi kita melakukan stimulus dan memberikan tanggapan-tanggapan yang positif apapun bentuk pertanyaan siswa kita. Lanjut, konsep diri yang buruk untuk hukuman, harusnya kita membuat bagaimana konsep diri yang baik. Kemudian Bapak Ibu, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya Bapak Ibu, kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Apa yang harus kita ciptakan? Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kalau memang ini betul-betul kita butuhkan. Ya Bapak Ibu, berarti kita tidak memanjakan anak, tidak ada ceritanya dalam hal ini, kita tidak boleh lagi memarahi anak. Ada Bapak Ibu, kalau itu sudah terlampau parah, boleh diambil, boleh, tapi tidak boleh dalam jangka waktu yang lama. Baik Bapak dan Ibu, belum masih yang tadi? Kemudian Bapak Ibu, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, harusnya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara ya, itu kekuatan kita. Kalau ini kita lakukan betul-betul kalau siswa kita sudah parah sekali ya Bapak Ibu, tapi ini adalah alternatif paling akhir kita ambil. Karena kita harus mengacu kembali konsep kemerdekaan yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Next. Nah, sekarang Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa berpikir sejenak, mungkin dalam waktu 10 detik, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, silakan Bapak Ibu lihat, kira-kira itu hukumankah atau konsekuensi? Nah, itu kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ya, silakan dibaca, silakan diapakan dulu Bapak Ibu, diasingkan ya. Silakan dicoret-coret kertasnya, kira-kira nomor 1 itu cocok nah. Nomor 2 bagaimana? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukumankah atau konsekuensi? Nah, kemudian Bapak Ibu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukumankah atau konsekuensi? Nah, berarti Bapak Ibu udah bisa ya membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Ya, kemudian lanjut Bapak Ibu, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, bagus Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Mari kita buka next. Kira-kira, ini dia Bapak Ibu. Kalau dia lari 2 kali lapangan, kalau bidang olahraga, ya memang tidak ada masalah. Karena cocok apa yang diminta dari mata pelajaran tersebut. Kecuali mata pelajarannya seni budaya, terlambat 10 menit, disuruh lari oleh Bapak Engki 2 keliling lapangan. Itu sudah termasuk hukuman. Ya. Berarti udah cocok ya Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah mengerti ya bagaimana yang hukuman, bagaimana yang konsekuensi. Jadi Bapak Ibu untuk masa-masa yang akan datang, siswa kita atau murid kita ada melakukan kesalahan, jangan dihukum Bapak Ibu, tapi berikan dia konsekuensi yang membuat dia sadar dengan kesalahannya. Ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu? Dari materi-materi, bagaimana Bapak Ibu menarik materinya Bapak Ibu? Ya, Alhamdulillah. Berarti lanjut ya Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian sehingga bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih baik. Ya, lanjut. Itu dia. Identitas gagal Bapak Ibu. Ternyata hukuman itu Bapak Ibu termasuk
identitas gagal. Yang harus kita tuju adalah identitas sukses. Bagaimana menerapkan identitas sukses? Tentu dengan disiplin. Bagaimana dengan disiplinnya? Ada dua langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama konsekuensi, yang kedua adalah restitusi. Itu dia Bapak Ibu, silahkan diperbaiki. Bukan kita yang namanya kurikulum merdeka, saya menginginkan Bapak Ibu tidak ada lagi kalimat nanti berarti kurikulum merdeka tidak membolehkan kita marah-marah kepada siswa. Secara umum benar. Karena apa? Kita ada penyelesaian masalahnya Bapak Ibu. Karena dengan adanya konsekuensi dan restitusi. Silakan Bapak Ibu cobakan nanti saya tampilkan videonya Bapak Ibu. Insya Allah dari masalah-masalah itu Bapak Ibu terjadi penurunan signifikan dari sikap yang tidak baik menjadi sikap menjadi baik. Kalau kita lakukan Bapak Ibu, silakan nanti dicobakan. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengambil pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Jangan takut-takut sibuk-sibuk, tapi mengasihkan loh Bapak Ibu. Tugas seabrek-abrek kita tidak pernah disalahkan. Justru PP dan fasilnya luar biasa memberikan motivasi kepada kita. Kita dibimbing, kita diajarkan bagaimana guru yang sebenarnya. Baik Bapak Ibu, ya, ada yang negatif dari identitas gagal tadi, ada yang netral, ada yang positif. Kita contohkan satu ya Bapak Ibu. Contoh sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman siswa hanya dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian dalam restitusi artinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Sedangkan dalam konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian dalam restitusi korban bisa digantikan atau mendapatkan ganti. Jadi dari yang tiga itu mana yang paling bagus Bapak Ibu? Tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Lebih bagus konsekuensi. Ternyata dari konsekuensi kita bandingkan dia dengan yang namanya restitusi, mana yang paling bagus di antara yang tiga itu? Yang menghasilkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif adalah dengan restitusi. Next. Apa ciri-ciri restitusi? Bapak Ibu, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua Bapak Ibu memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu dia Bapak Ibu. Next. Nah, kemudian di sini perlu dibuat keyakinan kelas untuk setiap guru, setiap komponen yang ada yang berhubungan dengan siswa atau murid kita. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu adalah peraturan tertulis yang berisikan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama untuk mencapai tujuan. Jadi Bapak dan Ibu untuk sekarang ada yang namanya kesepakatan kelas. Jadi namanya sekarang bukan kesepakatan lagi Bapak dan Ibu, tetapi adalah keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu. Baik, next. Nah, kira-kira Bapak Ibu ini dia saya mencontohkan di kelas 10E9. Saya mengambil di sini adalah beberapa keyakinan kelas, yaitu yang pertama, coba di next. Ini dia. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Kemudian disiplin datang tepat waktu, bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Nah Bapak Ibu, kalau untuk keyakinan kelas, ternyata yang paling dominan yang dipilih anak Bapak Ibu adalah untuk kelas 10E9 ini adalah
saling peduli, menghargai dan membantu orang lain. Ya, berarti mungkin dia merasa kepedulian itu mungkin masih sangat kurang, mungkin itu yang dibutuhkannya. Ya Bapak Ibu, dan di sini bekerja sama menjaga kebersihan kelas itu tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Menjaga kesehatannya, ya apa tidak? Untuk menciptakan lingkungan sekolah aman, nyaman, bersih dan terbebas dari sampah. Nah, sehingga ini boleh kita sebut sekarang dari segi keyakinannya dalam bentuk kesehatan. Itu dia sekarang Bapak Ibu. Kemudian saling peduli, menghargai dan membantu sama orang lain itu adalah menghormati atau menghargai orang lain. Itu dia keyakinannya Bapak Ibu. Nomor 3, disiplin datang tepat waktu. Jangan Bapak Ibu tidak boleh datang terlambat. Kata-kata tidak Bapak Ibu dianjurkan jangan dipakai lagi. Carilah kalimat-kalimat yang dihindarkan dari kalimat-kalimat tidak. Ya Bapak Ibu, misalnya kan di sini disiplin datang tepat waktu. Kan menunjukkan tidak boleh datang terlambat, kan begitu? Tapi kita ganti kata tidak itu. Karena tidak itu bukan mencirikan budaya positif, Bapak Ibu. Jadi disiplin datang tepat waktu, keyakinannya adalah Bapak Ibu berkomitmen. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Ya, untuk keyakinan kalimat-kalimatnya itu misalnya mengerjakan PR yang diberikan oleh guru atau menaruh buku di perpustakaan, kemudian setelah memakai buku harus meletakkan kembali, kan tanggung jawab itu ya Bapak Ibu ya, di rak-rak bukunya. Itu adalah bentuk keyakinannya bertanggung jawab dari segi apapun. Ya Bapak Ibu. Oke, next. Jadi Bapak Ibu, kira-kira untuk kita membuat keyakinan kelas kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi nanti tidak boleh datang terlambat, tidak boleh pada saat jam pembelajaran tidak diizinkan untuk meminta izin untuk keluar. Nah, jadi harus dirubah kalimatnya ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Kemudian siswa-siswa kita merasa kesal, merasa jengkel Bapak Ibu. Mungkin pada saat kita belajar dia tidur Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu ada kebutuhan dasar siswa kita yang tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang disampaikan oleh Ibu Merloli kemarin dalam bentuk amanah upacaranya kemarin. Kemudian yang ketiga ada bentuk penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan Bapak Ibu. Berarti siswa kita butuh bebas dia Bapak Ibu. Kalau dia dalam pembelajaran kita dia ada berjalan ke depan, jangan dimarahi Bapak Ibu. Mungkin ada kebutuhannya yang belum terpenuhi yang menuntut dia untuk bergerak. Kalau tidak mengganggu biarkan. Ya Bapak Ibu. Kemudian dia juga mempunyai kesenangan. Ya Bapak Ibu, kesenangan untuk kebebasan itu Bapak Ibu bukan berarti dia seenaknya saja kepada kita, tidak, tetapi bergerak kebebasannya yang terkontrol. Itu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian apabila kebutuhan dasar tidak terpenuhi, siswa akan cenderung melakukan hal-hal yang melanggar peraturan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Mungkin Bapak Engki mungkin bisa memberikan tanggapan mungkin pada saat jam pembelajaran bagaimana, ada enggak yang rasanya yang pada saat itu kita merasa jengkel aja sama siswa kita kalau seandainya siswa kita itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Boleh silakan diberikan tanggapannya Pak Engki. Terima kasih Bu Rini. Ini rasanya materi yang disampaikannya Bu Rini memang kadang ada bertolak belakang dengan apa yang kita rasakan di lapangan gitu. Seperti salah satu contohnya tentang antara hukuman dan konsekuensi gitu. Kalau di konsekuensi kita sama-sama sudah mendengarkan itu anak tidak boleh diberikan hukuman gitu. Tapi di kenyataannya di lapangan dengan hukuman itu beberapa karakter anak itu baru dia merasa sadar gitu. Nah, salah satu contohnya tadi ada kebutuhan dasar hidup anak tidur di kelas gitu. Nah, itu kan kalau kembali kita ke masyarakat Minang artinya mereka tidak menghormati guru gitu. Nah, apakah itu bisa kita anggap kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi atau memang kita harus memberikan hukuman sebagai bentuk pengetahuan kepada mereka bahwa itu salah.
Terima kasih. Terima kasih Pak Engki, pertanyaan yang luar biasa. Siapa yang ingin mencoba menjawab, Bapak dan Ibu? Silakan dicoba Bapak dan Ibu. Ibu Atin, coba. Bagaimana Ibu Adlin? Ibu Dian bisa memberikan? Bu? Oke, Bu Aci bagaimana? Baik Bu Aci, kita ulang kembali pertanyaan dari Bapak Engki. Bapak Engki merasa susah membedakan anak yang tertidur di dalam kelas itu kita caranya bagaimana? Kenapa? Karena kita di Minang itu artinya siswa yang tidur itu kan tidak menghargai. Kira-kira begitu ya? Nah, kira-kira begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan kepada siswa kita? Kita melihat siswa yang tidur itu rasanya kita tidak enak gitu. Rasanya mau marah aja kita melihat siswa yang tidur itu. Berarti artinya apa? Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, Bu Rini. Itu yang disampaikan. Nah, kemudian bagaimana cara kita yang tepatnya untuk siswa mengatasi siswa yang tidur di dalam kelas? Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Kita berkaca dengan negara-negara maju. Jadi kita berkaca kepada negara yang saya lihat belakangan ini, Jepang sering saya lihat. Mereka di sana memang tidur itu adalah kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Sementara sekolah-sekolah di Jepang itu mereka diberikan waktu, memang diberikan waktu untuk tidur siang. Jadi meja kursinya itu bisa otomatis untuk rebah dan duduk. Jadi didesain khusus supaya siswanya terpenuhi kebutuhan untuk tidur siangnya. Nah, mudah-mudahan untuk Indonesia kedepannya sistem pendidikan semakin berubah, ada kemajuan sehingga kita diberikan waktu untuk tidur siang, sehingga kebutuhan kita bisa terpenuhi. Semuanya mudah kita berdoa ya, semoga Indonesia bisa lebih maju lagi seperti di Jepang. Amin. Ibu Dian juga, ya silakan Ibu Dian. Oke, baik, terima kasih Bu Rini. Menurut saya bagaimana cara kita mengatasi anak yang tidur di dalam kelas itu, yang pertama kali kita harus mencari dulu apa permasalahan mereka. Bagaimana kita ketahui di atas itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin saja semalaman anak-anak itu dia bekerja, apakah mengojek atau membantu orang tuanya berjualan di malam hari. Jadi kita harus tahu dulu apa permasalahan mereka sehingga tidur di dalam kelas. Sehingga kalau misalnya kita sudah tahu apa permasalahan mereka, mungkin kita bisa memberikan solusi bagaimana cara mengatasinya, mungkin pola tidurnya atau apa, sehingga permasalahan itu bisa diatasi. Jadi yang penting permasalahannya dulu Bu Rini ya, apa yang menyebabkan mereka itu tidur saat belajar, itu aja. Terima kasih. Luar biasa jawaban Bu Aci dengan Ibu Dian ya. Kita berikan dulu Bapak Ibu tepuk santiangnya dulu. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang. Oke Bapak Ibu, bagaimana Bapak Engki dengan dua jawabannya Pak Engki? Kita tidak langsung tadi ya Pak Engki untuk menjustis atau memarahi anak kalau anak itu tidur. Tetapi pada saat dia tidur, kalau saya Bapak Engki, itu saya tegur dengan cara yang baik. Selesai itu pada saat jam pembelajaran kita akan tidak ceramah lagi. Akan ada kita dekati siswa itu dengan memanggil dia, boleh pada saat jam pembelajaran di luar dengan cara menanyai apa sebetulnya permasalahannya. Mungkin dia betul apa yang dikatakan Ibu Dian. Mungkin dia adalah membantu orang tuanya berjualan ya Bu Dian ya, apalagi dengan kehidupan pada saat sekarang ini. Kemudian betul juga yang disampaikan oleh Ibu Aci, semoga negara kita semakin memikirkan untuk kedepannya bagaimana pendidikan di Indonesia itu menyediakan waktu untuk siswanya untuk tidur sejenak minimal 45 menit. Sehingga beban belajarnya jangan diberikan terlampau berat, sehingga dia bisa mencari jati dirinya dan bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Bagaimana Pak Engki? Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjut Bapak Ibu. Next. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman,
yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir kita di sekolah tidak manajer ya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu semua sekarang yang ada di sini adalah manajer, pemimpin pembelajaran. Ya, jangan lupakan itu Bapak Ibu. Kita seorang manajer loh Bapak Ibu. Sekolah kita ini adalah suatu perusahaan Bapak Ibu. Ya, jadi sekolah sekarang ada manajernya. Siapa manajernya? Kita. Kita di mana? Pada saat jam pembelajaran. Ya, kalau untuk sekolah manajernya adalah kepala sekolah. Baik Bapak Ibu. Yang mana yang 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang kita buat adalah guru berbuat, penghukum, dia menghardik. Kalau pembuat rasa bersalah, berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa, ya seakan-akan kita menumpahkan entah kenapa ya setelah ibu melihat hasil MIT kalian ibu merasa kecewa dengan hasil ujianmu. Rasanya kamu biasa belajar dengan ibu begini, tapi kenyataannya di MIT ibu sangat kecewa. Apa yang ibu lihat berarti Bapak Ibu itu kurang baik ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi perkataan guru yang menyampaikan di dalam kelas yang bentuknya menyakitkan ataupun menyindir Bapak Ibu. Itu adalah berupa hukuman yang sangat menyakitkan untuk siswa kita. Kemudian Bapak Ibu, kalau berlaku identitas berhasil, bisalah kalau belum bisa kita mencapai untuk yang tinggi, sekurang-kurangnya berlakulah seperti teman. Ya Bapak Ibu, kira-kira membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, kemudian untuk pemantau menghitung dan mengukur. Nah, kalau menghargai diri sendiri, identitas berhasil itu Bapak Ibu, posisi yang paling bagus itu adalah posisikanlah diri kita sebagai manajer. Kenapa begitu? Karena dia adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi-potensi dari siswa kita. Yakinlah Bapak Ibu, setiap anak itu mempunyai sesuatu yang unik di dalam dirinya yang kalau kita pantau secara perlahan Bapak Ibu, itu akan memberikan hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya tidak menyangka karena saya sudah mencobakan hal itu Bapak Ibu. Yakin dan percayalah Bapak Ibu, potensi-potensi siswa kita ada di sini. Ya, mungkin belum tergali secara maksimal. Ya, baik, next. Nah, Bapak Ibu, kita lihat lagi adalah pernyataan dan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa yang mengatakan itu, apa yang terjadi akan membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, seakan-akan kita sudah melakukan penghukuman ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut, ayolah lakukan demi ibu bapak ya, itu merupakan kata-kata seperti teman. Apakah kamu mau mendapatkan 3 bintang hari ini? Itu kita sudah melakukan sebagai seorang pemantau Bapak dan Ibu. Kemudian yang seharusnya yang kita lakukan adalah yang paling bagus Bapak Ibu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Minta pendapat dari dia Bapak Ibu, karena masalah itu datangnya dari dia. Pasti dia punya solusi untuk menyelesaikannya. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini kita hindari ya Bapak Ibu ya. Jangan mencas anak kita kata-kata yang seperti itu. Dia akan menjadi minder, akan kurang percaya diri terhadap dirinya sendiri. Ya, next. Nah, ini dia Bapak Ibu segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, itu yang sering saya sudah berbincang-bincang juga dengan guru-guru di dalam ruangan majelis guru ini, yaitu langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, baru menanya keyakinannya Bapak Ibu. Usahakanlah Bapak Ibu, siswa-siswa kita yang bermasalah terutama dalam pembelajaran kita, yang tidur dengan kita, tidak konsen dengan kita, lakukanlah pemanggilannya Bapak Ibu. Lakukan dengan bentuk segitiga restitusi. Next. Nah, mungkin Bapak Ibu ini adalah contoh yang saya lakukan Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi, yaitu kebetulan siswa kita Zafir kelas 10E9
pada saat itu sudah 2 kali terpantau sama saya dalam pembelajaran saya adalah selalu tidur Bapak Ibu. Nah, ternyata karena sudah 2 kali seperti itu, saya lakukanlah dengan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, dan saya panggil kalau di ruangan 10 ini rasanya tidak nyaman karena kecenderungan dalam ruangan ini guru-guru kita banyak Bapak Ibu. Tentu kita menjaga privasi dan harga diri anak-anak kita. Ya Bapak Ibu, mungkin ini adalah sebagai contoh yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu. Lebih kurang 5 menit kita merefleksikan diri kita untuk melihat video ini. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Ada Zafir. Kenapa Zafir baru kali ini menemui Nak? Ya Bu, kemarin itu lagi belajar Bu, jadi belum sempat untuk kesini Bu. Sempatnya di hari ini. Iya. Gini, Zafir tahu kenapa Ibu panggil? Tahu Bu, karena tidur di kelas Bu. Tidur di kelas. Nah, oke ya. Terus bagaimana perasaannya waktu tidur itu Nak? Kalau tidur mungkin agak enak. Enak tidurnya. Kenapa Zafir bisa tidur? Karena kelelahan Bu, karena main game sampai larut malam. Kira-kira bagaimana, bagus nggak dampaknya main game itu? Tidak Bu. Tidak. Nah, sekarang Zafir kan kemarin hari Rabu ya. Kenapa baru hari ini bisa menemui Ibu Nak? Kemarin enggak dikasih izin sama beneran tuh, turun ke bawah Bu. Nah, sekarang kan Zafir kemarin belajar dengan Ibu kan tidur. Nah, saking nyenyaknya tidur Zafir Ibu biarkan. Nah, karena itu adalah kalau tidur itu menurut pendapat Ibu ya Nak, itu kodrat alam. Orang banyak kok baru tidak dapat tidur di rumah sakit. Berapa orang yang sakit, iya kan? Nah, sedangkan Zafir nyenyak tidurnya. Ibu bersyukur Zafir bisa tidur nyenyak. Cuman ada kendalanya, tidurnya dalam jam pembelajaran. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira ada enggak yang Zafir langgar dalam komitmen kita dalam pembelajaran? Nah, itu komitmen keyakinan yang mana yang Zafir langgar itu? Saat jam belajar, tidak disiplin. Nah, tidak disiplin ya. Nah, kira-kira apa penyebabnya Zafir tidur malam tidur dalam pembelajaran Ibu? Karena kelelahan juga Bu, tuh karena main game lalu malam. Ya, apakah tidak ditegur sama orang tuanya Nak? Baik mama atau papanya? Tidak Bu, karena orang tua lagi keluar kota Bu. Lagi keluar kota. Ya, jadi bebas. Jadi bebas. Ya. Nah, sekarang Zafir mau tidur lagi enggak dalam pembelajaran Ibu? Insya Allah tidak. Oke, terus. Nah, kira-kira apa solusinya supaya jangan tidur dalam pembelajaran Ibu? Tidur tepat waktu, tidak bermain game sampai larut malam Bu. Nah, tidak larut malam. Berarti kan sudah ada ya jadi saya dari Zafir ya. Berjanji? Nah, jadi dia gini, kita yang menyelesaikan permasalahan berarti Zafir sudah menemukan solusi untuk diri Zafir sendiri, dan berarti tidak akan tidur larut malam lagi dan tidur dengan tepat waktu dan tidak bermain game. Ibu tidak melarang main game, silakan bermain game tapi batasi waktunya ya, tidak mengorbankan dalam jam pembelajaran. Ibu senang dengan jawaban Zafir seperti ini karena Zafir menemukan cara Zafir sendiri. Inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Zafir bisa menemukan penyelesaian masalah Zafir sendiri ya. Nah, jadi untuk masalah yang akan datang lebih semangat lagi. Oke? Kan Zafir terima kasih atas penyelesaian ini dan semangat lagi belajar dengan Ibu ya. Betul ya Bu. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafir Mafadis. Saya bisa dipanggil Zafir. Masalah saya dengan Ibu Rini di kelas fisika yaitu karena tertidur saat jam pelajarannya. Jadi mungkin kedepannya Zafir akan belajar dengan giat, tidak tertidur lagi dalam kelas dan menjaga pola tidur. Karena belajar sama Ibu Rini itu sangat menyenangkan dan sangat happy lah pokoknya sama belajar lagi ini. Karena dengan adanya segitiga restitusi, Zafir dapat menyelesaikan masalah yang Zafir hadapi dengan menyelesaikan masalah itu dengan Ibu Rini. Mungkin belajar sama Ibu Rini itu sangat menyenangkan. Terima kasih Bu Rini. Keluar kota karena ada urusan keluarga, keponakan papanya menikah
sehingga dia di rumahnya itu ada dengan tantenya, sehingga dia bisa bebas dan dia bermain game sampai larut malam, kadang sampai jam 2:30 pagi Bapak Ibu. Nah, setelah kita lakukan dengan segitiga restitusi, alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik, dan saya pun mewawancarai dia dan meminta apa rasa tanggapan yang dia rasakan setelah saya lakukan dengan segitiga restitusi itu. Dia merasa sangat nyaman sekali, seakan-akan dia tidak merasa ada sesuatu yang saya tekan kepada dia. Karena apa? Karena kita minta permasalahannya dari dia, dan kita minta bagaimana kira-kira solusinya dari dia bagaimana. Karena dia sudah kita minta dari dia solusinya Bapak dan Ibu, dia ungkapkanlah dengan keinginannya. Yang pertama, dia akan menjaga waktu, belajar secara maksimal dan tidak tidur lagi larut malam. Kemudian dia tidak mau main game lagi, tapi harus diatur waktunya. Dia yang memanage dirinya sendiri, sehingga dia merasakan pada saat jam pembelajaran Bapak Ibu, alhamdulillah sudah 4 kali pertemuan sampai hari ini tadi, alhamdulillah ada perubahan Bapak Ibu. Tetapi apakah sudah 100%? Belum. Tetapi jauh perubahannya itu kita dapat kita lakukan Bapak Ibu. Kira-kira itulah yang dapat saya berikan Bapak Ibu. Marilah kita memberikan contoh yang baik untuk anak-anak didik kita. Jangan lagi yang kita harus menghindari adalah sifat-sifat yang sifatnya menghukum Bapak Ibu. Tetapi berbuatlah kita sebagai seorang manajer, terutama manajer dalam pembelajaran kita. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan-nya. Akhir kata saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kita hari ini adalah merupakan pertemuan pertama kita, di mana dalam pertemuan ini nanti kita Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana pembuatan tentang keyakinan kelas. Kenal dengan keyakinan kelas, Pak? Sudah mulai kenal ya. Kenapa? Karena sudah mulai melaksanakan kegiatan ini, ya, sudah memasuki tahun ketiga. Tapi walaupun demikian, ya, pada MPLS Ananda Yakin dan Percaya, sekolah kita SMA Negeri 3 Padang merupakan salah satu sekolah rujukan untuk menjadi sekolah penggerak. Bersyukur, tepuk tangan untuk SMA Negeri 3. Baiklah, teman-teman semua, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan keyakinan kelas yang biasa juga disebut dengan kesepakatan kelas. Ya atau tidak? Ya. Nah, setiap dalam pembelajaran itu harus ada komitmen yang dibuat oleh guru mata pelajaran dengan siswa-siswinya. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada nantinya Ananda yang melanggar sesuai dengan kesepakatan. Jadi dengan adanya tidak ada dusta di antara kita, sehingga pembelajaran ini menjadi lebih bermakna. Untuk memahami hal itu, dalam pendidikan guru penggerak Ibu sekarang yang akan Ibu ikuti ini merupakan salah satu poin yang diminta kepada Ananda, bagaimana menciptakan budaya positif. Salah satunya adalah dengan membentuk ataupun membuat keyakinan kelas, atau yang biasa disebut dengan kesepakatan kelas. Oke, kalau ada nanti guru yang menyampaikan kepada Ananda bahwa kesepakatan itu boleh Ananda sebut itu adalah keyakinan. Ya, keyakinan kelas. Sampaikan seperti itu. Bukan lagi kesepakatan, tetapi lebih global, menjadi lebih bagus, yaitu menjadi keyakinan. Keyakinan oleh siapa? Antara guru dengan siswanya yang sudah disepakati. Nah, sekarang ada yang sudah tahu apa artinya kesepakatan itu? Sudah tahu apa artinya kesepakatan itu? Kalau sepakat biasanya bagaimana itu biasanya orang yang sepakat itu? Sependapat. Yang mana pendapatnya itu bagaimana biasanya? Cenderung dia lahir dari dalam diri. Yang dibuat adalah secara bersama tanpa ada paksaan. Nah, kira-kira seperti apa
apa nantinya pembelajaran fisika ini yang Ananda inginkan. Ya, misal ya Ibu berikan contoh nanti pada saat jam pembelajaran dengan Ibu ini tidak ada yang terlambat, ya kan? Mengumpulkan tugas tepat waktu, ya apa tidak? Ya, kemudian itu disebut dengan disiplin, tidak boleh terlambat, kan begitu? Untuk menciptakan budaya positif tidak boleh ada kalimat tidak, jangan pakai kata tidak. Karena dengan ada kata tidak berkemungkinan sesuatu untuk melanggar. Rubah dia menjadi budaya positif. Ya, menghargai waktu. Dan ini kalimatnya. Ya. Jadi budaya positif adalah menghilangkan kalimat-kalimat dengan kata tidak. Ya, jadikan bahasanya jadi lebih halus sehingga muncul nanti kesepakatan. Oke, kita lihat ya Nak ya. Penjabaran yang diberikan. Ya. Kita lihat. Kita lihat yang pertama, untuk budaya positif salah satunya didukung oleh yang pertama peraturan kelas. Nah, kurang kelihatan ya Nak ya? Ini adalah peraturan kelas, ini yang merah ini adalah peraturan kelas. Yang kedua ada keyakinan kelas. Yang ketiga muncul lingkungan positif. Yang keempat ada budaya positif. Sekarang inilah yang akan kita bentuk. Peraturan kelas yang berubah nanti menjadi keyakinan kelas. Bu, kami ingin yang seperti ini, kami ingin seperti ini. Boleh Bu, boleh. Ya, tidak ada kendala apapun dalam membuatnya. Kira-kira di sana apa yang ingin kalian ungkapkan dalam pembelajaran fisika ini, seperti apa yang kalian inginkan? Contoh, Baby ingin seperti apa? Ya, pembelajaran yang nyaman, ya kan? Kelas yang nyaman, rapi dan tidak ada sampah. Kira-kira kemana kita perginya itu nak untuk budaya positif kita ini? Kesehatan. Kalau kelas kita banyak sampah, kira-kira bagaimana nak? Berarti kita tidak menimbulkan kenyamanan. Yang pertama sampah menumpuk, kemudian menimbulkan apa? Yaitu nyamuk-nyamuk bersarang. Digigitnya kita sama nyamuk, ternyata itu adalah nyamuk DBD. Berarti Aedes aegypti yang dapat menyebabkan penyakit DBD. Berarti sekarang kita sudah mulai menciptakan kebersihan kelas, ya, sehingga tercipta kenyamanan. Kenyamanan itu apa? Nah, itulah di sana termasuk itu adalah menjaga kesehatan. Masuk dia kepada keyakinan kelas kita. Apalagi Baby sudah mencontohkan satu, ya. Kira-kira Jody sebagai ketua kelas ada yang ingin diungkapkan, ada yang ingin menunjuk ke kita? Kira-kira seperti apa yang diinginkan dalam pembelajaran fisika lagi? Jody menginginkan seperti apa? Silakan pendapatnya. Silakan. Ada yang ingin? Silakan cuci tangan. Ya, silakan Nak. Ada siapa? Si Zaki, silakan. Menyimak dengan seksama ketika guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Bagus. Berarti itu masuk ke mana Nak? Menghargai orang lain. Kira-kira sudah paham dengan budaya itu Nak? Nah, itulah keyakinan kita sepakati bersama, sehingga dengan kesepakatan bersama keyakinan kita itu bagaimana? Sesuatu yang muncul dari dalam diri tanpa paksaan oleh orang lain. Dan itu nanti kita sepakati bersama yang akan menjadi peraturan kelas kita yang berubah nanti menjadi keyakinan kelas. Tujuan kita membuat keyakinan itu apa? Supaya nantinya tercipta budaya positif. Kira-kira paham Nak? Nah, oke. Sekarang Ibu bagikan ya kertas warna-warninya. Silahkan Ananda ungkapkan Ananda menginginkan pembelajaran itu seperti apa. Oke ya? Silahkan dituliskan. Silahkan dituliskan.
Silakan diisi. Sudah? Apa lagi? Siapa lagi yang belum dapat, Nak? Sudah semuanya? Silakan isi. Apa yang diinginkan? Silakan isi, Nak, ya. Tidak boleh ada paksaan. Boleh, terserah apa yang kita ungkapkan. Kita maunya seperti apa? Ada yang sudah siap, Nak? Ada yang sudah siap? Silakan. Kalau yang sudah siap, silakan Anda tempel sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat ini. Nah, ya. Silakan, Nak. Peraturan kelasnya yang seperti apa yang kita inginkan? Ya. Mana mereka, Mas? Ya. Silakan. Ya. Silakan ditempel. Susun rapi-rapi, Nak. Susun rapi-rapi. Nah. Tempel di sana, ya. Silakan. Oke. Sekian sudah selesai. Silakan ditempel. Silakan ditempel. Dipanjangin dulu, Nak, panjangin. Ah, itu dia. Buat ditempel. Ya, ya. Bikin rumus. Silakan, masih ada yang belum, Nak? Sudah semuanya? Sudah. Silakan. Siapa lagi yang belum? Kita kelas lagi, terakhir. Hati-hati. Oke. Berarti sekarang sudah selesai, kita berikan aplaus. Baik, ternyata setelah Ibu lihat yang paling banyak menginginkan adalah untuk peraturan kelas kita adalah dengan bunyi menghargai orang lain. Berarti menghormati satu sama lain, menghargai pendapat orang lain, ya, atau teman lainnya. Saat sedang belajar atau guru menjelaskan pembelajaran, tidak ada yang makan-makan berat kecuali makanan ringan seperti permen. Ya, nah, dia menginginkan seperti itu. Jadi boleh juga lah makan permen supaya menghindari ngantuk, apalagi pembelajarannya adalah siang. Saling menghargai satu sama lain, menghargai guru yang lagi menjelaskan pelajaran, mengangkat tangan apabila ada pertanyaan. Oke, bagus ya. Kemudian kita ambil satu lagi, ada kesehatan, kelas bersih. Ya, ketika dalam pembelajaran dan keadaan rapi, memungut sampah yang berserakan di kelas sebelum melakukan PBM. Selalu berusaha menjaga kebersihan kelas setiap saat. Kelas dengan membuang sampah pada tempatnya. Oke, tanggung jawab. Kita lihat. Berkolaborasi
Ya, sering-sering main ke labor karena seru. Bukan main nak, tetapi belajar. Ya. Selalu datang tepat waktu dan mengerjakan piket kelas hingga selesai. Oke. Mengerjakan tugas tepat waktu dan mencatat materi di papan tulis. Mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru, mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Oke. Ya, mematuhi aturan yang ada di kelas atau tidak melanggar aturan kelas. Sering-sering ada ice breaking. Nah, ya. Mengumpulkan tugas catatan tepat pada waktunya, menghindari dan menjauhi kegiatan mencontek saat ujian harian penilaian. Bagus, ya. Semua yang Ananda lakukan itu adalah sekarang tidak ada lagi kata-kata tidak. Berarti dalam diri Ananda sudah membudaya bahwa budaya positif sudah ada dalam diri kita masing-masing. Ya atau tidak? Tetapi yang paling diinginkan di kelas ini adalah bagaimana kita menghargai orang lain. Inilah yang paling disenangi di 10E9 yang harus kita jaga dan harus kita punyai di dalam diri kita masing-masing. Oke, Zaki, keyakinan kelas kita ini karena itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mari kita buat di dalam suatu yang bisa kita lihat dan itu nanti bisa dilihat oleh warga kelas 10E9 sehingga membudayalah kegiatan. Oke, nanti silakan diambil alat-alatnya. Jadi kegiatan ini karena kita sudah menyepakati bersama nanti juga dikatakannya nih anak ya. Anak-anaknya. Silakan dibantu Nak, berarti kita boleh bersama-sama. Ini silakan dibuat apanya dulu Nak? 1, 2, 3, 4-nya buat kecepak keyakinan kelas yang tidak disetujui oleh kelas 10E9. Hah? Enggak, bukan laptop kok, buatkan untuk ditanda-tangan sesuai nanti dengan urutan absen. Coba, bantu lagi Nak, bantu. Bantu lagi. Nah, jadi ini bisa juga nanti kita ditempel, ya. Jam ini, paskan dulu ya, nanti kita bisa lihat. Agak sedikit di atas, ke atas sedikit lagi. Oke, itu dia. Lemkan ini. Taruh di sini Nak, biar lebih cepat ya. Gak apa-apa ya. Nah, coba di dalam ini, nanti juga naik. Miringkan, biar ada bantu. Ini kita susun di sini. Ya kan? Komitmennya di sini ya. Ini kasih 10E9 ini ya. Silahkan nanti ditempel di sana. Ya, di sini ya. Tempel sini Nak, yang ini. Nah, ini. Ya.
Sekarang nak, karena sudah selesai semua keyakinan kelas ini kan kita yang membuat ini. Kita sepakat, kita buat tanda tangan kita semua di sini. Silakan ditandatangani. Silakan Zidan menandatangani. Silakan. Sesuai dengan nomor absen nak. Zidan nomor absen di mana berapa? 35 umpama. Di 35 ditandatangani. Ya. Ditandatangani. Ya. Mufid nomor berapa? Ya, Bu. Ya, bagus. Oke. Nah, silakan ditandatangani. Nomor berapa? Zidan udah selesai? Ah. Didom udah kelas berapa Didom? Nomor berapa? Ya, Sen. Zaki nomor berapa, Nak? 24. Oke, sip. Coba Nak kesini semuanya. Yang ada tanda tangan. Ya, silakan Nak. Ya, sesuaikan dengan absen. Jadi Ibu nanti mengoreksinya lebih mudah, ya. Oke. Tidak sudah tanda tangan tadi, Nak? Zaki sudah tanda tangan tadi? Sudah, Bu. Oke. Berarti udah ya. Yang lain tanda tangan ya, Nak. Oke. Kita ambil ini, Nak. Kita ambil ini. Kita apakan untuk di belakang. Kita rancang kira-kira di mana kita letakkan yang lebih strategisnya. Ya, oke. Oh iya, selanjutnya dulu. Kita kira-kira kita ancam-ancam saja dulu. Kita ancam-ancam saja dulu. Nanti penataannya silakan Anda dapatkan ya. Silakan. Coba pegang ini Nak. Ini, kira-kira di mana akan ditaruh? Coba paskan Zaki. Coba dipaskan kira-kira di mana ditaruh. Oke. Kira-kira di mana coba yang perempuan bisa memberikan masukan dari ide-idenya Nak? Agak tinggi lagi Nak, agak tinggi sedikit lagi. Nah, yang perempuan kasih ide, kira-kira di mana ini akan ditempelkan. Ya. Oke, berarti jika demikian, di mana sesuai kita di sini nanti Nak? Sesuai atau bagaimana? Sesuai. Nah, coba kira-kira mungkin apa? Lutfi, silakan Nak. Ya. Ya, oke. Berarti sudah bisa ditempelkan ya? Ya. Sampai kunyang ini jongkang apa? Ya? Kira-kira bisa? Bisa Nak sesuai kalau di sana nanti kalau seandainya ditempelkan? Nah, lereng, diluruskan. Oke, kira-kira di sini nanti kita tempelkan ya Nak? Ya, nanti bisa naik ke atas lagi. Kita ancar-ancar saja dulu, ya. Oke, mari kita berikan aplaus ya karena sudah tertempel. Ya, ini. Oke, baik Nak, terima kasih. Oke, berarti ini juga sudah selesai ya Nak. Kesepakatan sudah kita apakan bersama, sudah kita beri ditandatangani bersama. Berarti keyakinan kita sekarang sudah ada. Berarti ini Ibu minta, kalau keyakinan kelas kita sudah terbentuk dari peraturan kelas, otomatis jadikanlah ini menjadi lingkungan yang positif. Kalau lingkungan kita sudah positif, akan menimbulkan budaya positif. Terima kasih atas perhatian Anda dan Anda juga sudah sangat paham. Terima kasih atas kerjasama Anda semua. Insya Allah pembelajaran fisika untuk kedepannya jauh lebih baik lagi sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya, saya dan teman-teman sekelas saya, sekelas 10 S9, bersama Bu Rini sudah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang kami buat menjadi keyakinan kelas kami. Pada mapel Bu Rini, yaitu fisika, kami sudah membuat keyakinan kelas pada mapel fisika. Semoga keyakinan kelas yang sudah kami buat selalu kami terapkan di lingkungan sekolah. Semoga saya dan teman-teman saya selalu menerapkan keyakinan yang telah kami buat, baik di mapel
fisika dengan Bu Rini maupun di mapel yang lain. Dan semoga keyakinan kelas ini menjadi budaya di SMA Negeri 3 Padang dan untuk kemajuan di SMA Negeri 3 Padang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.